wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mubarok dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan nomor NIM 20020201100175. Di sini saya akan membahas tentang konsep perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana pada kasus pembunuhan Jopi. Kasus pembunuhan Jopi itu merupakan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Praka Joko dengan menggunakan alat senjata tajam milik marinir. Dalam KUHP menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, di mana diantaranya yaitu pasal 351 sampai pasal 355, dan masih banyak pula pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Lebih lanjut diuraikan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu atas dasar kesalahan dan atas dasar unsur objeknya atau nyawa. Pada pembunuhan yang dilakukan oleh Praka Joko terhadap Jopi itu terjadi pada tanggal 23 sekitar jam 10 WIB, yang mana Sawit Watch mendampingi Jerry, keponakan dari korban, memberitahukan peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian atau SPK. Setelah melakukan laporan ke SPK, Kepolisian Jakarta Selatan yang berada di wilayah hukum Jakarta Selatan pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, maka pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara termasuk mendapatkan keterangan saksi-saksi dan bukti dari lapangan seperti CCTV yang berada pada sekitar pembunuhan di Cafe Fenway, di mana gelar perkara dan dengan kesaksian ini fungsinya untuk mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada pembunuhan Jopi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHAP, di mana pada pasal 108 KUHAP dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pelapor, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyatakan, atau menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Pada Senin tanggal 25 Mei 2014 sekitar jam 2, audiensi dengan Kapolres Jakarta Selatan melakukan pertemuan dari hasil penyidikan pembunuhan Jopi termasuk pelaku dan jumlah pelaku, tetapi beliau keberatan untuk menjawab dengan alasan kasusnya sudah dilimpahkan ke POM AL atau Angkatan Laut daerah Pasar Senen dengan alasan bahwa pelakunya adalah seorang TNI, maka penyidik polisi tidak berwenang menangani kasus ini sehingga penyidikan terhadap motif dan mencari aktor pembunuhan Jopi dilakukan oleh POM AL sesuai dengan nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 168. Kemudian dengan ini maka pengumuman penyidik di halaman depan Cafe Koni pembunuhan Jopi dengan pasal yang disangkakan kepada Praka Joko itu menghasilkan: 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 400.000. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara yang paling lama 5 tahun. Ketiga, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Menurut pasal 351 ayat 1. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.